Rekan-rekan, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Ketua Umum Mapurina, Assalamualaikum. Mas Subandrio. Jadi beliau juga lulusan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Tentu rambutnya harus semakin putih mestinya. Karena anak Gadjah Mada yang usia kita masih putih-putih, Mas. Iya, insya Allah selalu putih, tiap bulan sekali putih. Dan tentu saja tamu kita yang luar biasa, salah satu penasehat penting di Mapurina. Nanti kita akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua apa sih Mapurina dan apa pentingnya Mapurina bagi kedaulatan pangan di Republik kita ini. Nah, Prof. Asep, selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Asep nanti akan menjelaskan dari mana beliau berasal dan apa kiprah beliau di pertanian melalui perguruan tinggi ya, rekan-rekan. Oke, sekarang kita ngobrol secara umum. Pada intinya kurang lebih masalah-masalah pangan di Republik kita ini apa sih yang terjadi, ya kan? Kemarin kita mendengar berita heboh, katanya Pak Presiden meresmikan 1 juta hektar untuk program ketahanan pangan, tapi tiba-tiba juga hilang di telan angin. Tiba-tiba tidak ketahuan sampai di mana nih 1 juta hektar nih, kan gitu. Artinya program kedaulatan pangan dan program maksimalisasi pertanian di Republik kita ya masih seperti tahun-tahun era Presiden sebelumnya yang banyak lebih berbuih-buih bicara, tapi di lapangannya kayaknya belum ada. Dan ada satu topik lagi yang menarik yang kita nanti akan bahas sama dengan Prof. Asep adalah apa sih bedanya ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Ini menjadi penting untuk dipahami oleh publik ya. Jadi ketahanan pangan siapa sih? Kedaulatan apa? Nah ini beda. Kita juga masih banyak impor bahan pangan ya, termasuk agriculture ya, produk-produk agriculture kita juga masih banyak impor. Nah, bagaimana perguruan tinggi menyikapi situasi ini? Bagaimana Mapurina nanti menyikapi situasi ini? Nah, Prof, untuk pengantar kepada rekan-rekan Mapurina yang berada di seluruh Indonesia, saat ini Mapurina ada 34 Ya, 34 provinsi ya, luar biasa nih Pak. Dan juga di kabupaten-kabupaten sudah mulai berdiri Mapurina. Nanti kita akan mendengarkan ada apa nih pergerakan Mapurina nih, udah begitu luar biasa, katanya mau saingin HKTI nih. Bersinergi, betul. Oke, kita dengar dulu dari Prof. Asep. Prof, selamat datang, Prof. Kira-kira apa, Prof, pendapat Prof terkait dengan kedaulatan pangan, ketahanan pangan, apa yang menjadi masalah di Republik kita? Oke. Jadi kalau ketahanan pangan itu definisi umum ya. Kalau kaitan dengan kedaulatan pangan, diharapkan ketahanan pangan yang datangnya dari lokal resource kita sendiri. Kedaulatan. Kalau ketahanan ya memang dia harus tahan, tapi bisa saja datang dengan cara impor atau dengan cara produksi sendiri. Jadi kalau ketahanan pangan boleh juga dong kita impor. Kalau ketahanan pangan boleh. Sebagian produk agro kita juga impor kan, beras banyak kadang-kadang masih impor, Bro. Ya banyak. Ini contohnya ini jeruk, saya pikir ini dari Australia kalau ini ya. Jadi begini, memang ketahanan pangan itu akan menjadi isu terus. Mengapa? Karena itu kebutuhan dasar dari manusia. Dan ironisnya Indonesia kan sebagai negara yang bisa dikatakan agraris, sebaiknya memang mempunyai kedaulatan pangan. Artinya jadi di level yang berbeda antara ketahanan pangan dan kedaulatan. Dan lebih tinggi, artinya mencakup ketahanan pangan. Dan kedaulatan pangan berarti kita bisa memproduksi sendiri dan juga pada saat yang sama kita bisa mengekspor. Atau zaman dulu istilahnya feed the world. Jadi dunia itu kita harus kasih makan dari Indonesia, dan itu sebenarnya bisa dari sumber daya kita itu. Kalau Indonesia feed the world itu realistik. Tinggal bagaimana kita membuat program-program itu. Ya salah satunya ya kalau misalnya sekarang kita mau membuat semacam real estate atau ke dalam ini food estate, tentunya food estate yang betul-betul modernisasi di 1 juta hektar itu yang hamparannya memang sangat-sangat luas, dan juga disitulah introduksi dari teknologi tentunya. Di situ bisa full teknologi, manusia ada tentunya. Nah, tentunya itu kepulauan sendiri, ya, pulau sendiri kan. Tapi Indonesia ini integrated farming. Nah, integrated farming dan juga high tech gitu. Oh, implementasi teknologi tinggi, maksudnya mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian juga, karena tentunya nanti ketika panen semuanya teknologi. Ketika menanam juga teknologi, tapi itu di food estate yang pulau sendiri lah katakan. Itu sangat mungkin dengan teknologi pertanian baik dilakukan oleh orang Indonesia, ditemukan oleh Indonesia, ataupun kerjasama dengan dunia asing mungkin. Sangat investasi pada umumnya, investor luar negeri boleh, berinvestasi tapi di masalah pertanian. dengan catatan tentunya nanti
untuk kepentingan Indonesia itu udah pasti ya, dan juga menggunakan beberapa teknologi penemuan Indonesia. Tapi, nah ini tapinya, ini menurut saya ini bisa, yaitu dengan investasi dan juga kebijakan yang full mendukung itu. Tapi di Indonesia ini kan pulau banyak, negara cukup besar, penduduk besar, modelnya yang mencakup kepada masyarakat banyak itu terpisah sendiri tadi yang high industry. Nah ini sekarang dengan memanfaatkan lahan-lahan tersar di mana-mana dan manusia banyak, saya pikir modelnya yang sekarang disebut sebagai endogenous growth model endogen. Indigenous. Orang asli. Local wisdom, kapital lokal, teknologi lokal, universitas, kebijakan, semuanya berbasis endogenous, ya. Yang ada orang juga menyebut sebagai growth within, pembangunan dari dalam. Nah, kalau growth within, tentunya ya sumber daya alamnya ya harus pertanian yang cukup kuat dan juga bisa membangun forward dan backward linkage ke belakangnya juga budidaya, ke depannya juga pasca panen, dan orang-orangnya yang banyak itu tertolong semuanya. Dan itu model itu sudah terbukti di Cina, awal-awal Cina modernisasi pertanian dengan growth within. India juga, dari bukunya Profesor yang mendapatkan Nobel di bidang ekonomi tahun 2018, Paul Romer. Nah, Profesor Romer itu yang disebut penemu growth within atau endogenous model. Saya yakin Indonesia itu sebenarnya yang harus dan mampu, dan juga ada semua. Government ada, manusia banyak, universitas belum banyak terlibat, bro. Belum, tapi ya ini semuanya ada semua, tapi tidak dilibatkan, termasuk universitas untuk riset, ada badan riset inovasi juga, itu kan ada semua suku cadangnya, cuman tidak diorkestrasi. Ini kelemahan kita kan, orkestrasi kebijakan yang melibatkan seluruh stakeholder. Ya, koordinasinya, politiknya harus kuat kan. Sekarang kita pertanian sering dijadikan komoditas politik aja, bukan endogenous growth gitu yang saya. Ini menarik, Mas. Pertanian jadi komoditas politik, Bro. Iya. Sebentar, Bro, nanti dilanjutkan lagi soal itu. Menarik itu, karena kita harus tahu tentang bagaimana komoditas agro ini bisa bergeser jadi komoditas politik nih. Kan setiap kampanye pasti dipakai kan? Dipakai. Karena petani kan jadi tidak ada yang bisa menghasilkan kedaulatan pangan. Hanya waktu berpolitik aja. Pak Wandrio, gimana nih kira-kira Maporina akan berkiprah? Karena negara kita 78 tahun sudah merdeka, tapi pertanian tidak merdeka tuh. Para petani tetap miskin, Pak Wan. Jadi gimana caranya nih? Jadi sebenarnya kalau kita akan kemana di dalam konteks permasalahan seperti ini? Iya, Maporina sebenarnya kan pengurusnya itu berasal dari berbagai sektor. Jadi sebenarnya intinya itu di Maporina kita akan mengorkestrasikan masing-masing person yang ada di sana itu sehingga menjadi satu langkah yang padu, baik dari sisi politiknya, dari sisi karena di sana ada politisi, ada peneliti, ada bukan politik kan? Bukan. Karena tetap di Indonesia tetap harus didukung oleh ini dari sisi politik. Oleh karena itu ada praktisinya, ada penelitinya, dan kita coba akademisinya juga ada. Kita sinkroniskan supaya langkah-langkah untuk siapa tahu suatu saat, dan kita harus punya mimpi bahwa Indonesia itu akan menjadi lumbung pangan dunia. Nah, oleh karena itu semuanya harus bergerak bersama-sama untuk menuju mimpi itu. Karena jumlah lahan di Indonesia, lahan-lahan yang cukup bagus, itu cukup banyak gitu. Meskipun tidak menutup kenyataan bahwa lahan-lahan kita, lahan pertanian sekalipun, sekarang ini sudah lebih dari 78% yang sudah mengalami sakit. Jadi 8% itu angka besar. Besar sekali. Dan kriteria sakit itu adalah lahan yang bahan organiknya kurang dari 2%. Jadi
Kalau kita ingin agar daya dukung lahan untuk memproduksi komoditas pertanian bagus, lahannya harus diobati dulu. Dan salah satu obat yang paling mujarab adalah dengan cara menambah bahan organik. Di lahan-lahan itu. Di lahan-lahan itu. Dan alhamdulillah pada waktu tanggal berapa ya, 27 April yang lalu, kebetulan Mapurina juga diundang untuk mengikuti ratas yang intinya Pak Presiden? Ya, Pak Presiden Jokowi? Pak Presiden Jokowi, ada banyak menteri yang hadir, yang intinya bahwa pemupukan organik itu adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan kalau kita ingin daya dukung tanah untuk memproduksi produk-produk komoditas pertanian itu semakin meningkat, dan apalagi kalau punya keinginan kedaulatan pangan bisa dicapai, siapa tahu suatu saat juga punya cita-cita menjadi lumbung pangan dunia. Saat ini kan ketersediaan pupuk organik ini kan berangkat dari inisiatif individu atau masyarakat petani atau kelompok petani atau koperasi petani kan Mas Bandrio, belum diinisiasi atau belum diproduksi dalam skala besar selevel manufacture gitu. Bagaimana bisa mengatasi 78% dari total luas lahan yang sakit itu tadi? Kan mesti diproduksi dalam jumlah banyak dulu, secara mekanisasi, secara fabrikasi gitu. Gimana Mapurina punya target sebesar itu nanti? Jadi memang ini kembali ke masalah political will dari pihak pemerintah juga. Karena perlunya tanah itu sehat untuk mendukung tanaman-tanaman yang kita harapkan bisa memproduksi pangan, itu memang harus ada pupuk-pupuk organik yang diberikan ke tanah-tanah yang sakit itu. Sekarang ini memang banyak UMKM di daerah-daerah itu yang ini memproduksi pupuk-pupuk organik, tapi itu tidak cukup. Harus ada dorongan politik nih. Betul, ada dorongan politik, dan juga pola-pola integrated farming itu sudah harus dikembangkan. Karena kalau kita melihat misalnya contoh ya, kita punya beberapa breeder untuk sorghum misalnya saja. Sorghum itu biomasanya itu tiap hektarnya itu lumayan besar, dan itu bisa dipakai untuk silose, untuk pupuk organik setelah diambil gulanya. Jadi ada komoditas-komoditas tertentu yang bisa untuk bahan pupuk organik, tapi juga menghasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bijinya bisa dipergunakan untuk mengganti gandum yang tadi waktu cerita-cerita itu. Sekarang ini gandum juga sudah mahal dan akan sangat mahal. Dan akan sangat mahal. Prof, dari perguruan tinggi, Prof cerita dulu dong. Prof ini kan background sebagai rektor, kenceng tuh, cerita dulu Prof tentang apa yang membuat Prof memiliki ide-ide inovasi soal masalah pertanian ini. Ya kan perguruan tinggi itu sebenarnya sumbernya inovasi sebenarnya. Iya, exactly. Kita akan mengarah ke sana nih. Betul. Jadi apalagi di Indonesia memang universitas berbasis pertanian itu harus menjadi pendorong ekonomi berbasis pertanian. Tetapi ada teknologi, sudah pasti. Jangan dikatakan bahwa pertanian itu tidak perlu teknologi, saya pikir itu salah. Karena apa? Di situ ada bioteknologi, di situ juga ada mekanisasi, di situ juga ada industrialisasi. Yang pertanian juga ada pertanian yang sudah betul-betul sangat efisien, yang sudah dilakukan oleh banyak negara, itu di universitas. Nah, riset-risetnya. Tapi mohon maaf, sekarang ini dana riset juga kecil. Optimasi hasil riset untuk industri juga tidak dimanfaatkan. Ya, contohlah di kampus saya sebagai ini masalah besar, sangat besar. Universitas-universitas yang memiliki riset-riset terkait pertanian tapi tidak diadopsi oleh pemerintah atau tidak diadopsi oleh dunia pertanian itu ironis karena kalau dilihat yang kasus di IPB aja, kalau ada semacam kompetisi inovasi itu paling tidak setiap tahun itu 100 inovasi. 100 inovasi berbasis pertanian dari mulai hulu sampai hilir. Ya, itu luar biasa besarnya. Kalau digabung dengan Gajah Mada, dengan Unpad dan lain-lain, saya pikir ribuan inovasi. Tetapi hanya masuk ke jurnal gitu, atau hanya
dipasang. Simpan Yang di meja. saya pikir perguruan tinggi tidak disimpan. Perguruan tinggi tidak salah amat, karena memang dia selesai di tingkat research ya, dan riset dan inovasi, dan juga tentunya skala tertentu, dan juga untuk diberikan kepada mahasiswa. Artinya di dunia bisnisnya bukan dia. Oke, apa gap yang terjadi sehingga pemerintah ini tidak terlalu mengadopsi riset-riset yang Profesor Asep lakukan bersama teman-teman itu? Di kita ini kan unit-unit itu sendiri-sendiri kan. Universitas berangkat sendiri kan, industri berangkat sendiri, industri juga tidak melirik universitas juga enjoy dengan dirinya sendiri. Walaupun menurut saya para inovator di kampus-kampus itu hebat-hebat sebenarnya, tapi selesai di situ saja. Tidak ada suatu institusi yang jadi take over itu. Kalau istilahnya teman-teman di Australia itu kan ada namanya tangan kanannya dari universitas itu ternyata bisnis. Penemuan dari sebuah universitas yang bisa dibisniskan, ini serahkan ke bisnis tersebut. Si universitas itu tidak ikut-ikutan berbisnis, hanya dapat royalti. Sehingga di dalam hal bisnis, Pak Danan, kita tahu yang namanya akademisi kan bisnisnya tanda petik lemah. Tapi kalau orang bisnis, inovasinya katakan lemah. Jadi ini penting ya untuk harus memastikan adanya satu kolaborasi antara universitas dengan dunia usaha. Dunia usaha yang saling memberikan gitu ya. Butuh apa diisi oleh kampus juga butuh dana diisi oleh industri gitu. Ini masing-masing. Sehingga dana risetnya kampus tergantung pada pemerintah, APBN yang sangat kecil. Ya kita kan kalau dipresentasikan kurang dari 1% lah untuk riset and innovation itu APBN kita ini. Yang di perguruan tinggi atau di seluruh? Di seluruh Indonesia. Dan itu kecil. 1% untuk pertanian berapa itu? Untuk riset, bukan hanya pertanian. Artinya riset keseluruhan kan? Iya. Kemudian dibagi lagi sedikit sekali. Untuk pertanian cuma berapa tuh? Tidak lebih dari 27 triliun kan. Dan itu pun masih 90%-nya masih APBN. Kan industri itu tidak ikut ke situ, hanya 10% bahkan kurang. Kecil sekali, jauh dengan Malaysia, jauh lah dengan Singapura. Jadi research and innovation kita ini ya pas-pasan lah, pas-pasan banget. Tapi pada saat yang sama industri juga tidak mengambil alih hasil riset, ya penemuan misalnya cabai dengan kualitas vitamin B yang bagus atau kepedasan sekian dan sebagainya, banyak kan penemuan itu. Jeruk misalnya khas yang dulu kita punya jeruk Pontianak, Medan, Garut yang memang khas. Jeruk Australia. Ini Australia. Nah itu siapa yang melakukan? Itu kan bisnis. Ya, bisnisnya kan. Jeruk yang dari lebih mudah beli sepertinya. Dan ini kan akhirnya korban adalah produk lokal. Karena produk lokal korban tidak terfasilitasi oleh industri. Risetnya pun akhirnya tidak berkembang, karena kan riset butuh dana, Pak. Jadi ada dua gap penting nih, anggaran riset yang sangat kecil, 1% itu untuk seluruh riset, dan gap antara perguruan tinggi dengan dunia usaha ya. Gap sangat besar. Pernah memimpin forum rektor? Pernah. Apa yang terjadi? Apakah teman-teman rektor atau universitas ini mengalami hambatan untuk berkomunikasi dengan dunia usaha atau gimana? Memang perbedaan gaya komunikasi ya antara orang kampus dengan pebisnis itu ya. Tapi itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan ada penghubung sebenarnya. Cuman persoalannya itu ekosistem industri dan riset serta inovasi di kita ini tidak ada ekosistem itu. Sekarang dengan adanya BRIN, kira-kira Prof punya harapan BRIN kan juga sendiri aja. BRIN juga akhirnya sangat BRIN juga melakukan riset sendiri, bisa kerjasama dengan universitas, iya, tapi juga tidak ada, kurang lah masuknya orang-orang industri ke situ. Akhirnya yang paling korban adalah dunia pertanian yang memang high intensive research. Kalau pertanian kan masalah penyakit, masalah perubahan lahan, iklim segala macam, itu kan riset panjang, semua. Panjang. Masa panen dari tanam ke panen. Sukses sekarang tidak berarti tahun depan itu enggak, semua berubah. Nah itu kan riset. Kalau riset tidak punya dana, akhirnya ya untuk skripsi, tesis palingnya, udah gitu jadi laporan tesis masuk ke paling bentar ya ke jurnal. Sekarang siapa yang baca? Akademis saja. Ini saya dapat dari sebuah diskusi podcast juga di negara-negara barat.
hanya 70% saja orang membaca jurnal. Jadi kan kecil. Jadi yang penemuan juga segmennya teman-teman yang tertarik di bidang riset. Dan itu akademisinya 70% aja. Bayangkan, akhirnya apa? Apapun ada yang di jurnal yang bagus-bagus itu kan tidak termunculkan. Teman-teman ASN, PNS di kementerian baca nggak di jurnal-jurnal gitu? Oh, enggak lah. Kalaupun pintar, saya katakan Indonesia pintar-pintar. Tapi kalau digiring hanya ke jurnalisasi saja di tingkat universitas, itu juga menurut saya salah. Harusnya ke pasar. Harus ke pasar gitu. Inovasi-inovasi yang dibuat dan ditemukan oleh orang-orang kampus itu masuk ke pasar. Kalau udah masuk ke pasar kan ada uang berputar. Kalau jurnal kita ngeluarin uang. Udah gitu nggak dibaca tapi naik pangkat. Nah itu yang ya kalau naik pangkat akhirnya memang kewajiban dan selesai di situ gitu Bang. Jadi niatan nulis di jurnal itu supaya naik pangkat. Ya, bukan supaya ilmunya disebarluaskan ke. Jadi aja. Padahal ini kan sebenarnya ilmu yang harusnya disebarkan. Untuk itu maka dituntut oleh industri, saya butuhnya ada rasa jeruk yang manis asam. Itu kan riset. Tapi kalau sekarang kita membuat suatu riset yang tidak tahu kegunaan industri, orang industri juga gua nggak perlu itu. Udah aja dari luar, akhirnya franchising industri kan banyaknya. Dari Amerika, dari China, franchising. Sampai kita harus mengimpor tidak saja produk-produk pertanian, alat pertanian yang sederhana saja impor. Cangkul impor. Itu apakah orang Indonesia salah? Menurut saya kebijakannya yang salah. Jadi kebijakan yang tidak pro pada pertanian menyebabkan cangkul pun harus impor. Padahal pandai besi kita banyak. Bikin aja industri cangkul kan sebenarnya. Jangan impor lah yang sudah bisa kita buat itu. Kita ekspor loh Prof. Sapu lidi. Ini kita ekspor Prof. Ya kalau itu ekspor walaupun sapu lidi saya pikir harus aku. Cuman ya cangkulnya impor. Sapu lidi ekspor karena kita memang punya banyak sumber dayanya dan teknologi sederhana banget kan gitu. Nah, kembali ke inovasi memang itu titik lemah di kita. Tidak ada dorongan daya tariknya dari ke orang industri. Oke, ini menarik. Terus kira-kira Prof sedikit pendek aja Prof. Saya mau beralih ke Pak Bandi. Ya. Kira-kira bagaimana masalah lahan-lahan yang sakit tadi? Tadi Mbak Corina, Pak Bandi menyampaikan bahwa 78% itu lahan Indonesia di pertanian itu sakit karena penggunaan pupuk kimia pada zaman dahulu sampai sekarang. Kita petik hasilnya itu sekarang. Nah, dibutuhkan pendekatan organik untuk bisa memulihkan lahan. Masalahnya adalah pupuk-pupuk organik atau bahan-bahan organik itu saat ini baru diproduksi oleh teman-teman di skala kecil. Nah, bagaimana dunia pendidikan tinggi bisa membantu itu mengeskalasinya lebih ke manufacture? Pertama, memang pupuk organik itu kan juga sumbernya organik. Jadi memang di kampus-kampus harus membuat pola-pola integrated farming yang ada ternak, ikan dan tentunya menghasilkan by-productnya, outputnya untuk pupuk itu diolah. Dan harus ada suatu gerakan massal. Seluruh kampus yang ada fakultas pertaniannya menggerakkan untuk membersihkan lahan yang sakit itu. Jadi sekarang ini ada istilah MBKM, Pak Danang. Di kampus tuh ada istilah MBKM. MBKM itu artinya adalah Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar kampus merdeka. Ya, kampus mereka. Merdeka Belajar, kampus merdeka. Nah, gerakan MBKM diarahkan untuk penyembuhan lahan sakit. Dengan organik, tematikanya fokus. Jadi si mahasiswa udah jauh gerakan ke situ, dikasih kredit aja. Sekarang ini kan masuk kelas dulu yang dapat kredit itu, kredit SKS itu. Terlalu in kelas pendidikan kita. Terlalu literatur in kelas, tidak sebenarnya dia. Padahal pertanian itu kalau saya menganggap itu outdoor science sebenarnya. Pertanian itu ya outdoor science-nya di luar. Ya ini tahu sakit. Mahasiswa banyak, tapi di kelas. Sekarang berikan aja kredit, katakan 10 kredit, membersihkan lahan itu, hitung berapa kampus yang ada pertanian, katakan 1000 kampus yang ada fakultas pertaniannya, kali 1000 mahasiswa, itu masif. Berikan SKS ke mereka, tapi tentunya outputnya harus jelas. Ya, outcome-nya juga jelas, bahwa ini lahan jadi menjelang sehat, nanti adik-adik kelasnya yang masuk, sampai dalam 2 tahun itu jadilah lahan yang kembali sehat. Ini belum terpikirkan. Barangkali Prof perlu sounding ke Bang Mas Nadiem. Ya, Mas Nadiem punya terobosan MBKM, tapi juga ya di sekitarnya menurut saya tidak terlalu MBKM.
Cuman saya lihat sih MBKM ini kalau saya termasuk pendukungnya. Mengapa? Karena ada unsur freedom of learning-nya kan. Dan itu bisa berkreasi Pak Dana. Bisa berkreasi ke tempat-tempat yang tadi pemulihan lahan atau penghapusan sampah-sampah. Sampah juga kan bisa jadi pupuk organik kan. Itu. Jadi memang mahasiswa itu harus kita libatkan agar tenaga juga banyak, inovasi juga ada, dan tidak terlalu berat. Ini untuk lahan, juga nanti untuk apalagi MBKM-nya secara nasional. Jadi kalau MBKM lebih diarahkan ke tematik pertanian, betul. itu bisa mengatasi solusi-solusi. Salah satunya. Meskipun manufakturnya akan menyusul ya, karena bagaimanapun juga nantinya. Mungkin ya sifatnya lebih etatiknya, tapi bisa jadi gerakan massal. Gimana teman-teman Makorina nanti mau melibatkan dunia kampus ke situ? Ada apa di dalam pikiran Mas Badan? Ya, ini menarik sekali karena sekarang menurut statistik tenaga kerja milenial yang di bidang pertanian itu di Indonesia itu kurang dari 10% dari total tenaga kerja yang di bidang pertanian. Kurang dari 10%. Artinya apa? Itu maksudnya dunia anak-anak lulusan kampus yang mau masuk ke sektor pertanian itu kecil sekali. Artinya kecil sekali. Nah, ini saya kaitkan dengan apa yang disampaikan Prof. Asep tadi, bahwa kalau mahasiswa itu semasa masih kuliah juga mulai dilibatkan di kegiatan-kegiatan pertanian, peluang untuk mencintai pertanian itu akan semakin besar. Apalagi kalau kesan bahwa bertani itu adalah keren, profesi yang menghasilkan cukup bagus, pastilah para generasi muda itu akan tertarik di sana. Karena kalau kita, terutama dari kebijakan, ini kan kembali kebijakan. Kalau kebijakan pemerintah nggak memberikan keberpihakan, bagaimana cara menumbuhkan minat para generasi muda di bidang pertanian, dalam waktu 30 tahun yang akan datang, kita sudah kehabisan orang-orang yang mau bertani. Oleh karena itu masalah digitalisasi pertanian itu penting sekali. Jadi bagaimana membuat kaum milenial kita tertarik di pertanian? Walaupun digitalisasi Kang Ban, tetap aja kalau petani yang miskin mereka nggak akan. Betul. Pengenalan awalnya seperti yang disampaikan Prof. Asep tadi. Setelah itu harus di support, didorong lagi supaya menjadi tertarik. Dia akan tertarik kalau di bidang pertanian itu menghasilkan, mensejahterakan. Kalau nggak akan mensejahterakan, dia itu ke pertanian hanya karena nggak dapat pekerjaan di tempat lain. Jadi suatu saat mindset generasi muda itu harus berpikir bahwa bertani itu mensejahterakan. Nah, kalau bisa merubah mindset seperti itu dengan memulai kegiatan-kegiatan yang Merdeka Belajar, itu akan tematik. Tematik. Tapi itu didukung oleh pemerintah. Harus. Karena bagaimanapun juga dia perlu dana untuk masuk ke pertanian itu. Nah, kalau itu bisa terjadi, rasanya target Indonesia menjadi lumbung pangan dunia itu bisa lebih cepat. Iya. Masih satu lagi gapnya, Prof. Ya. Bagaimana adik-adik mahasiswa, siswa-siswa binaan, Prof, anak murid, Prof, teman-teman di universitas itu mengatasi masalah ini? Tidak banyak mereka tergerak untuk mau bertani. Betul. Ya memang. Jauh dari dunia sejahtera. Betul. Challenge-nya di situ. Betul. Jadi kalau Makorina nanti berupaya mengedukasi kawan-kawan milenial, they will not achieve it karena dunia formal tidak mengajarkan. Ya. Dan kesannya, kesannya kan petani gitu kan, jadi downgrade. Image-nya beda dengan ketika saya masih SD. Pak, dia tani kan beda. Tani itu artinya keren-keren kan petani itu zaman-zaman itu. Karena kalau udah petani udah pasti haji ya, udah pasti lahannya banyak, udah pasti dia kalau sudah panen berbagi dan sebagainya. Pokoknya keren. Kedua lah setelah pedagang gitu ya. 70-an itu degrading ya. Dan itu memang fenomena dunia. Tapi pada saat yang sama sebenarnya kita kan melihat yang tadi pertanyaan pertama itu tentang ketahanan pangan. Itu kan menjadi harus proyek nasional. Di Indonesia kan
banyak kampus, banyak lembaga-lembaga yang tidak diorkestrasi. Gitu. Nah, bagaimana agar mahasiswa atau milenial ini tertarik kepada pertanian? Yaitu tadi, begitu kita berbisnis pertanian, cuan kita banyak, gitu. Kesejahteraan kita naik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melibatkan industri dari pertanian dan industri, sehingga tidak di dalam berputar-putar di situ tidak jadi apa-apa, ini di sampah. Kalau jadi industri ini kesedot, diekspor atau jadi didagangkan kemana-mana. Seperti mereka ini kan pastinya orang-orang yang kaya-kaya nih, yang menghasilkan pertanian di Singapura atau di Australia itu pasti kaya-kaya. Nah, kita bisa begitu, tapi ekosistem bisnisnya yang harus dibenahi. Kalau sekarang kan ekosistem bisnis kita ini sendiri-sendiri dan tidak ada yang bagaimana agar masyarakat naik gitu ya, kesejahteraannya. Dan di mana kesejahteraan itu terjadi dengan memanfaatkan sumber daya alam. Itu tidak berarti lupa dengan teknologi, tetapi sumber daya alam itu yang harus kita mainkan. Makanya yang saya sebut sebagai growth within itu kembangkan. Dan itu kalau kita dikembangkan, maka yang terjadi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan devisa juga, yang kemudian ketertarikan orang. Walaupun memang memang tidak mungkin semua orang jadi petani, tidak mungkin. Mengapa? Karena memang sudah hukumnya demikian. Tapi kalau sudah katakan 30% saja penduduk Indonesia petani yang berdasi, yang benar-benar berdasi dalam artian positif, benar-benar bisnis, Indonesia ini, dan tadi kata Bang Subandrio, Indonesia sebagai lumbung pangan itu bukan mustahil. Yang saya juga katakan Indonesia feed the world bukan mustahil. Indonesia feed the world. Mengapa? Karena ada semua. Dengan staple food kita punya semua. Belum yang buah-buahan dan hortikultur, kita ada semua. Indonesia feed the world bisa memungkinkan dengan orkestrasi yang benar. Kampus libatkan, lembaga penelitian untuk penemuan-penemuannya libatkan, industri libatkan, MBKM-nya tematik pertanian. 2 tahun pertama tematik pertanian untuk fakultas pertanian, tematik pertanian. Untuk fakultas kesehatan, tematik kesehatan. Silakan mahasiswa ke desa untuk kesehatannya. Yang pertanian yang juga cukup banyak membangun lahan-lahan menjadi sehat dan sebagainya. Ini pendekatan integrasi ini ya. Iya, jadi semuanya membangun masyarakat sehat, kaya, berbagi juga kan nantinya. Kampus juga jadi tidak menara gading gitu. Kampus sendiri gitu ya. Menara gading. Dan masuk ke dalam kampus di kelas saja. Saya mohon maaf, saya saintis ya. Tapi saya berpikir-pikir kalau begini terus mungkin kaya sendiri gitu. Tapi tidak kaya bersama-sama gitu. Nah, kalau dengan industri sebenarnya kita bisa kaya bersama-sama. Jadi masalah beli kita di Republik kita yang sudah 78 tahun merdeka mengenai sektor pertanian, agro dan anything tentang itu kita selalu downgrade. Iya, downgrade itu. Turun terus menerus ya. Ya, sawit kita yang berhasil ekspor ya. Sawit tapi itu tapi juga itu belajar dari sawit. Itu kan ada industrinya. Ya, betul. Oh iya, ada petani smallholder, ada diambil besar, kan? ada industri Iya. Kalau enggak ya tidak sama terjadi aja. di industri yang lain ya, di industri pertanian. Hortikultur tidak terjadi. Sawah, padi enggak. Oke, dan salah satu kendala kita tadi sudah disampaikan oleh Ketua Rina adalah masalah-masalah cakit. Masalah cakit bisa diatasi dengan masalah fertilizer. Pemupukan organik. Organik dan segala macam teknologi baru yang mungkin lebih alami daripada kimia ya. Kedua, masalah keterlibatan akademisi ke termasuk pertanian mahasiswanya. Ya. Prof. Asep tadi sampaikan kampus-kampus ini seperti Menara Gading, nggak mau turun ke lapangan nih, nggak mau injek lumpur sawah gitu. Bikin penelitian terus. Tapi pemerintah juga tidak mengadopsi banyaknya penelitian inovasi yang dilakukan oleh kampus gitu. Nah, masalah berikutnya adalah stakeholder penting kita di Republik kita itu adalah dunia milenial, mereka yang sudah masuk kuliah dan 3 tahunan atau 4 tahun kuliah tidak banyak di dunia pertanian. Ya apa nih, orang tua mereka yang punya sawah dijual supaya dapat motor untuk anaknya pergi kuliah gitu. Jadi sawahnya hilang Pak. Ya, jadi miskin gitu. Jadi miskin. Nah, ini problem-problem besar kita. Kira-kira di agenda Maperina yang saya dengar mau ada acara seminar ya. Betul. Konferensi. Ya, konferensi. Apakah itu akan dimasukkan ke dalam topik
topik konferensi dari sekian banyak permasalahan itu sehingga kita tidak pernah akan mencapai ketahanan pangan, apalagi kedaulatan pangan gitu. Betul. Kira-kira gimana Mas Purina ini? Jadi yang pertama sebelum cerita konferensi, saya beberapa waktu yang lalu nengok anak saya yang tinggal di Belanda. Dia komennya gini, "Pah, kalau mau kaya di Belanda, kalau di Belanda ini mau kaya, bukan mau kaya di Belanda, harus jadi petani," dia bilang kayak gitu. Itu kan. Jadi, nah, kalau filosofi seperti itu bisa dilakukan di Indonesia, tentu aja pertanian di Indonesia tidak perlu mengimpor hampir semua produksi pertanian di Indonesia, kecuali sawit, itu impor. Bisa bayangin kayak kedelai 97% itu impor untuk keperluan tahu tempe. Kedelai. Makanan sehari-hari kita tahu tempe. 97% ini Ya. impor. Kemudian jagung, beras pun masih juga impor. Hampir semuanya lah. Bahkan seperti garam pun impor. Oh ya. Nah, kita di bulan Agustus memang dalam rangka peringatan ulang tahun kemerdekaan, Mapurina mau mengadakan expo, jadi pameran inovatif dari inovasi pertanian itu. Saya barusan kemarin ke tempat Prof. Aset, ke kampus di Universitas Al-Azhar. Jadi akan ditambah dengan ada pameran untuk inovasi di bidang pertanian dari masing-masing perguruan tinggi. Wah, itu keren. Nah, Prof masih bicara tadi. Saya ketua timnya untuk festival. Nah, jadi itu yang dari sisi yang berkaitan dengan perguruan tinggi. Tapi kalau berkaitan dengan produk-produk yang dihasilkan, produk-produk unggulan dari masing-masing daerah, di sana akan dipamerkan selama mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 di 4 hari di G Expo. Nah, kalau yang berkaitan dengan kebijakan, kita kan berkeinginan agar di kegiatan itu nanti ada konferensi nasional yang membahas masalah bagaimana memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakannya, misalnya seperti yang kita bahas tadi, itu dibahas juga di sana. Dan itu akan kita masukkan ke ini pemerintah. Suarakan Pak Presiden. Betul. Oleh karena itu kita memang berharap sekali narasumber-narasumbernya adalah tokoh-tokoh nasional, insya Allah. Makanya saya sampaikan ke teman-teman semua, hadirlah melihat expo yang ada, baik itu expo produk-produk unggulan maupun expo yang berkaitan dengan innovativeness dari yang dihasilkan perguruan tinggi, serta juga konferensi yang juga dihadiri oleh banyak tokoh-tokoh di Indonesia. Silakan hadir pada saat itu. Oke, jadi ini salah satu upaya Mapurina untuk menemukan permasalahan di sektor pertanian dan mencari inovasi solusinya. Tapi jangan sampai juga nanti berhenti di masalah selesai di situ doang gitu, karena ada follow up-nya. Mengingat kepemimpinan Presiden Jokowi juga hampir berakhir 1 tahun lagi kan. Maka ini kan mesti di-endorse ke Presiden baru kita nanti siapapun presidennya, ya kan. Gimana kira-kira Prof? Dunia pendidikan mau mereformasi MBKM tematik atau ya? Pertama harus ada long term planning, tidak 5 tahun planning, tapi long term planning minimum 25 tahun. 25 tahun. Ya, 25 tahun itu jangan diganti. Ganti presiden, ganti kebijakan. Nah, itu yang salah. Tapi boleh saja strategi-strateginya per periode berubah, tapi long term planning-nya tetap, yaitu adalah membangun ekonomi pertanian Indonesia untuk untuk kedaulatan pangan. Gitu. Nah, tapi pertanyaan seperti bagaimana milenial? Nah, tadi sudah disebutkan kita ada festival inovasi dan riset produk pertanian. Itu inovasi memang basis sekarang dari universitas. Nanti kita kerjasama dengan BRIN. Kita juga berharap ketua jurinya dari BRIN, saya sebagai ketua tim yang nanti akan mengorkestrasi juga. Tapi ini produk-produk dan inovasi pertanian itu harus menjadi semacam idola gitu ya. Maka saya punya ide nanti itu perlu adanya semacam agricultural idol, kayak Indonesian Idol untuk penyanyi-penyanyi itu. Ini agricultural idol. Penemu-penemu itu dari generasi muda menemukan satu, angkat terus sampai akhirnya di nasional
wah ini. Terus akhirnya ini kan apa kelebihannya? Kaya raya dia. Ya, ini produknya layak jual. Layak jual dan sebagainya. Sehingga jadi agriculture idol. Wah, aku juga pingin jadi begitu gitu ya. Dari mana datangnya? Dari inovasi. Jadi dari mana inovasi? Dari universitas. Sehingga generasi muda pun nanti masuk ke universitas itu selektif. Betul-betul yang ingin, betul-betul yang punya inovasi gitu. Bukan seperti kata Bang Subandrio tadi, karena nggak diterima di mana-mana gitu. Justru nanti terbalik dengan adanya idola-idola pertanian itu. Generasi muda melihat bahwa ini sebenarnya masa depan yang sangat mencerahkan dari segi ekonomi dan juga kesejahteraan, maka dia akan tertarik masuk universitas kan gitu. Memang menurut saya kalau untuk negara memang harus ada long term planning itu, jangan diganggu gitu, jangan sampai diganggu. Universitas mengisi ke situ MBKM tematik ya, kemudian KKN tematik untuk pertanian, untuk fakultas pertanian ya tematiknya di agrobase lah. Nanti kita cari sektornya. Iya, pertanian juga makro nih. Ya, yang mana nih? Ya, betul dan lokalnya misalnya kalau di Pontianak udah jeruk Pontianak yang betul-betul dikembangkan. Unggulan lokalnya memang ada di daerah itu sehingga nanti orang-orang itu bangga dengan daerahnya. Di daerah Jawa Barat ya dengan nenasnya Subang, dengan jeruk Garut, ayo kita kembangkan. Ini masalah yang baru lagi, Prof. Saya harus sampaikan di sini karena di masalah ketahanan pangan dan kedaulatan pangan yang kita belum capai ini adalah masalah database pertanian. Ya. Database pertanian ini selalu jadi polemik. Presiden kemarin marah-marah, katanya kok sensus pertanian 10 tahun sekali ya. 10 tahun sekali datanya gimana? Nah, kemudian beliau singgung itu kurang lebih 2 minggu yang lalu. Katanya Pak Kepala BPS kita mereformasi data sensusnya. Ini 10 tahun. Dunia sudah sangat berubah. Tahun sekali. Masalah berikutnya adalah Kementerian Pertanian juga punya data sendiri yang kadang-kadang beda sama BPS. Nah, dunia akademisi gimana melihat situasi ini? Padahal inti penting untuk mereproduksi kebijakan adalah data. Datanya keliru terus gimana? Oh, sudah jadi keliru semua. Nah, gimana Prof? Pertama, mindset kita terhadap data itu kurang baik. Data itu bagi kita seolah-olah bisa di kotak-katik. Bukan data speak themselves gitu. Tapi kehormatan kita terhadap data itu kurang, sehingga dia menjadi objek bukan subjek yang memberikan informasi ke kita. Karena kita mindset kita terhadap data lemah, maka akhirnya metodologinya pun akhirnya asal-asalan. Sehingga yang terjadi di BPS dengan asumsi metodologi kata dia benar, tapi di Mentan juga asumsinya benar, kok bedanya terlalu jomplang. Kalau berbeda melalui sensus. Ya, kalau sensus juga menurut saya apakah benar ya? Karena orang penghormatan terhadap data itu lemah, sehingga orang suruh mencari data satu hari paling dapat 50.000. Mendingan jadi tukang aspal ban. Ya. Kasarnya kan gitu. Jadi memang penghormatannya hampir tidak ada. Untuk itu maka kembalikan data sebagai juru bicara kita ya untuk menginformasikan apa yang terjadi di berbagai sektor itu. Data untuk itu harus mendapatkan real story of data. Untuk itu metodologinya juga harus benar, baik dari sektor dari kementerian atau dari BPS. Tapi sebaiknya memang harus ada one Indonesian data. Jadi satu data Indonesia. Satu data Indonesia siapa koordinatornya? Saya pikir BPS memang. Disitulah harus terjadi kekuatan metodologi, kekuatan analisis data dan orang-orang, sehingga di situ bukan birokrasi kekuatannya, tapi kekuatan orang-orang yang di dalam bidang-bidang tersebut. Maka BPS pun sebaiknya ada, kalau di negara-negara maju, BPS-nya negara Kanada misalnya, itu merekrut postdoc untuk riset di situ. Doktor-doktor, ada suatu setelah doktor postdoktoral di BPS. Dia bisa 1 tahun di situ. Profesor-profesor itu, sabbatical leave-nya di situ. Ada satu research center yang di under BPS yang bisa merekrut profesor-profesor untuk memikirkan new methodology gitu. Nah, tidak perlu kementerian yang lainnya itu terlalu ingin ngambil data sendiri. Percayakan aja ke badan, sehingga one Indonesian data gitu. Nah, kalau sudah one Indonesian data, percaya aja ke satu itu. Tapi kita tahu metodologinya kuat di situ, orangnya juga
high qualified, orangnya jujur, orang segala macam, dan orangnya juga tidak pas-pasan gitu loh. Kalau pas-pasan ya cawe-cawe, jadi moonlighting. Kalau udah moonlighting, nyari data ya, nyari data di mana-mana. Ini menarik. Reformasi teknik sampling atau teknik metodologi pengambilan data sensus pertanian itu juga harus dilakukan. Betul, dan teknologi kan sekarang sudah banyak dengan. Karena pasang usul di bawah, katanya teman-teman petugas sensus itu lebih mengambil ke dinas pertanian di bawah. Iya. Sementara dinas pertanian mengambil data dari BPS. Sensus tidak sensus benar sepertinya ya, tapi akhirnya ngisi juga terlalu banyak isiannya, capek. Udahlah di Karang. Udah di Karang ya nggak bukan data. Iya, dan akhirnya tidak merupakan data yang sebenarnya yang muncul. Kalau data yang sebenarnya muncul, jelek ya jelek. Tapi di situ kita bisa memperbaiki. Kenapa? Kan dengan adanya data kita bisa membuat planning kan ya Pak, bikin roadmap. Kalau datanya tidak baik, roadmapnya juga nggak akan baik. Persoalan data memang di Indonesia ini memang menurut saya ya tidak hanya di pertanian. Ada di pertanian, tetapi di sektor pertanian data menjadi sangat penting karena kita tidak bisa mengkapitalisasi atau mengkuantifikasi data-data hasil pertanian. Karena penyusutan lahan juga datanya berbeda, Prof. Ini yang saya baca ya, data penyusutan lahan pertanian itu antara Kementerian Pertanian, BPS, beda-beda. Mungkin dari BRIN juga mungkin beda. Maka dari situ menurut saya akhirnya ya kembali lagi berikanlah penghormatan terhadap data saintis itu. Artinya ketika teknik-teknik ambil data jadi hanya berkembang kan. Jadi masalah besar yang kita tidak akan bisa atasi. Ya, karena kalau mau jujur dengan kontur Indonesia yang kepulauan dan pergunungan dan sebagainya dibandingkan dengan Amerika yang relatif data gathering di Indonesia jauh lebih kompleks dibandingkan dengan negara datar Amerika, India sekalipun. Ini PR yang menarik. PR itu Pak. Rio di Maporina nanti kita masih harus dibikin bagaimana masalah data. Training data itu. Kebetulan sedang berjalan di sensus pertanian. Iya, baru aja mulai kan. Iya, betul. Kita harus pikirkan juga bagaimana dunia akademis dan inisiatif masyarakat seperti Maporina ini masih memberikan saran-saran perbaikan. Nah, kita punya kurang lebih 6 menit terakhir Pak Wadrio dan Prof. Saya kira-kira di masa tahun politik ini harapannya apa ke depan terkait dengan revolusi atau reformasi kebijakan pertanian? Kita dengar dulu dari Pak Wadrio. Silakan. Terima kasih. Jadi kalau dari kebijakan di sektor pertanian. Kalau dari Maporina, sekarang ini saya selalu berpikir bahwa tanah sakit itu terlalu banyak. Jadi itu faktor penting ya. Itu faktor penting. Pemerintah harus punya kebijakan untuk memperbaiki kualitas tanah yang menjadi daya dukung semua komoditas pertanian itu. Jadi kalau itu tidak dilakukan, saya nggak kebayang bahwa nantinya suatu saat produk-produk pertaniannya itu tidak semakin meningkat, tapi semakin turun. Padahal jumlah produktivitasnya semakin turun, padahal jumlah penduduk kan semakin meningkat. Artinya apa? Berarti kita akan tambah import bahan makanan dari luar negeri. Sementara di dunia makanan, bahan pangan, kemudian air dan juga energi sekarang juga sudah dibahas secara intensif bahwa suatu saat akan terjadi crash, akan kekurangan bahan makanan itu. Oleh karena itu Indonesia harus mulai meningkatkan kebijakan kepedulian terhadap yang pertama masalah peningkatan kualitas lahan, yang kedua bagaimana menarik milenial itu agar masuk di bidang pertanian. Itu aja kira-kira kalau dari sisi saya. Terima kasih Mas Wadrio. Jadi suatu visi yang besar ya dari Maporina untuk bisa memberikan kontribusi pada masalah ketahanan pangan di Indonesia. Yang menarik Mas Wadrio bahasa keadaannya. Kalau sektor pertanian, sektor pangan, itu katanya enak zaman dulu. Zamannya Pak Harto gitu katanya kita swasembada beras waktu itu, kita juga swasembada banyak masalah-masalah gitu. Tapi kemudian ya ganti presiden, ganti polisi sehingga sekarang kita tidak swasembada lagi. Oke, last note dari Prof. Apa kira-kira di mindset jenengan terkait dengan memang ini saya mengambil
tadi statement di mana pada saat itu memang ada suatu koordinasi yang sangat kuat ketika menggerakkan BIMAS. BIMAS itu adalah bimbingan masyarakat, bimbingan massal untuk produksi pertanian. Pada saat itu dicobakan untuk padi. Tahun 70 dimulai, BRI masuk, perbankan masuk, industri masuk, semua masuk. Dulu orkestranya keren. Keren banget. Ada kelompok pencapir. Ya, semuanya digerakkan ke situ kan, sehingga tiap hari kita selalu ada informasi pertanian dan orang-orang juga ingin masuk ke pertanian. Mengapa? Karena memang menjanjikan. Orang-orang BIMAS kan dikasih motor satu orang satu kan, keluaran SMA itu. Sehingga terjadilah 10 tahun setelah itu swasembada beras, yaitu dan dapat hadiah dari FAO. Itu model. Nah, maka dari itu saya berharap kepada siapapun yang akan jadi presiden nantinya itu model koordinasi yang kuat antara inovasi dari universitas, lembaga penelitian dan industri dan pemerintah itu satu paket kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Boleh saja koordinatornya pemerintah, karena itu regulasi. Regulasinya di pemerintah yang harus kuat. Inovasi serahkan ke perguruan tinggi dan BRIN, tetapi industri dilibatkan yang kita sebut sebagai sementara ini ya triple helix lah. Triple helix aja dulu ya. Boleh dengan media jadi 4 helix ya. Media juga harus menyerahkan situ kayak kelompok capir dulu. 4 helix lah. Tapi outputnya adalah kesejahteraan masyarakat. Dan produk-produk pertanian menjadi produk yang menjanjikan. Kebijakan membeli produk yang lebih baik daripada harga pasar, naikin pemerintah itu. Jadi kalau produk itu katakan harga eceran tertingginya itu yang memang menjanjikan, dibelilah oleh pemerintah, itu subsidinya di saat output. Jangan subsidinya di saat input. Kalau subsidi di saat input ini bisa terjadi kebocoran kemana-mana. Kalau subsidi di output, di harga di hilir, langsung dibeli oleh pemerintah, nanti bisa juga masyarakat jadi lebih murah harganya, tapi petani lebih naik harganya. Jadi petani naik, masyarakat tertolong. Itu kesejahteraannya tercapai. Nah, di situ orkestrasinya harus benar. Antara perguruan tinggi, riset dengan BRIN, dengan industri, dengan masyarakat dan pemerintah betul-betul menjadi mengkoordinir semua itu. Kita perlu mereorkestrasi lagi. Perlu, dan model-model yang dilakukan oleh BIMAS pada saat itu, saya bukan berarti ke masa lalu. Model itu masih bisa dipakai. Model di mana pemerintah kuat sekali. Dengan catatan dia memang ingin membantu kesejahteraan masyarakat. Prof, sekarang menurut Prof, Kementerian Pertanian cukup kuat nggak untuk bisa mengorkestrasi kepentingan nasional? Kalau menurut saya terlalu sektoral. Dan pertanian ya kawan-kawan saya bilang tuh Menteri Pajale, tapi Pajalenya juga tidak ada. Belum juga. Iya, jadi tidak ada semacam ekosistem Pajale yang benar juga. Jadi menurut saya Menteri Pertanian itu terlalu sektoral, yang tidak terdukung juga oleh industri, tidak terdukung oleh kebijakan-kebijakan lain. Kamu saya seperti BIMAS saja. Memang waktu itu BIMAS dipegang oleh Sesdalokbank gitu ya, sekretariat khusus. Ya tidak ada yang bisa nolak. Perbankan harus. Keras, ya. Iya, terus dong, harus berani. Kalau misalnya perbankan tidak pro rakyat, ya tutup aja banknya, gitu ya. Kalau perguruan tinggi tidak menghasilkan inovasi yang jeruk yang sangat diinginkan oleh industri, ya tutup aja prodinya. Kan harus berani begitu. Kalau dan nanti saya pikir kan banyak kita ini yang tidak hanya hortikultur, tapi juga kopi, teh, luar biasa. Kopi kita masih ekspor, teh juga masih ekspor. Ya bagus, dan itu dikenal banget Indonesia itu. Nomor 2 lah di Taiwan, kemarin saya baru pulang, yang disebut-sebut kopi Indonesia. Are you from Indonesia? Kopi. Itu membanggakan. Itu membanggakan. Nah itu milenial bisa masuk tuh. Iya. Iya. Luar biasa itu. Oke, Prof. Terima kasih Prof. Asep. Luar biasa masukannya, Pak Mario. Terima kasih ya. Jadi rekan-rekan, nanti kita akan bicara lebih tematik lagi dari seluruh sektor yang meliputi masalah pertanian dan mengapa kita tidak bisa mencapai ketahanan pangan. Lagi-lagi kita juga belum bisa mencapai kedaulatan pangan. Ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu masalahnya sangat kompleks seperti yang disampaikan oleh Pak Subardio dan Prof. Asep. Dan kita akan masuk ke masing-masing sektor. Setiap minggu kita akan bicara di podcast Mapurina ini, saya akan kawal terus dan saya akan pastikan ini bisa menjadi kontribusi Mapurina bagi perkembangan
pertumbuhan pertanian di Indonesia agar kita bisa memajukan sektor pertanian kita dan meningkatkan kesejahteraan petani demi meningkatkan ketahanan pangan Republik Indonesia. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Prof. Terima kasih Bapak.